Halo semuanya, kembali lagi bersama channel M Storytelling. Kali ini Mimin akan membahas tentang Calvan versus Liborik. Kalau menurut kalian, di antara keduanya, siapa sih yang bakal menang kalau bertarung 1 lawan 1? Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Jika Calvan bertarung dengan Pobidol Liborik-kun, menurut kalian siapa yang akan menang? Dalam cerita terakhir Tower of God sebelum Shiu Hiatus, Calvan sudah mendeklarasikan perang terhadap komandan baru Liborik. Karena cerita resminya belum keluar, berarti untuk menjawab pertanyaan tadi, pastilah Mimin akan menjawab dengan teori. Berhubung ini adalah teori, bisa salah, bisa benar. Jadi, jangan terlalu dianggap serius ya guys. Ini hanyalah hiburan saja, oke? Untuk menjawab siapa yang akan menang, Mimin akan jabarkan terlebih dahulu latar belakang dan kekuatan masing-masing. Dalam segi penampilan, Calvan mempunyai bentuk tubuh yang sangat cocok dalam kemiliteran, yaitu berbadan besar, six-pack, dan tinggi. Sedangkan Liborik kebalikan dari Calvan. Dia mempunyai badan yang normal, tidak kurus ataupun tidak gemuk. Badannya tidaklah six-pack, tapi dia tinggi. Namun jangan dianggap remeh. Liborik jauh lebih tua dari Calvan kalau membahas tentang umur. Setidaknya, Liborik menang dalam penampilan wajah, baby face. Dalam segi kepribadian, Calvan mempunyai moral dan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Buktinya, dia sudah mengalahkan dan merekrut banyak hackranker, sehingga Calvan dijuluki pemburu manusia. Dan dia juga penuh percaya diri mengatakan pada Jing Sung Ha, yang mana adalah hackranker top 100 mengatakan, siapapun yang menghalangi utopiaku hanya akan aku hancurkan. Serta Calvan juga sangat fanatik kepada jahat. Dengan hanya mempunyai dua kepribadian itu saja, sudah lebih dari cukup membuktikan kalau Calvan sangatlah kuat. Sedangkan Liborik, dia mempunyai kepercayaan diri yang sangat tinggi, dan dia tidak mudah panik dalam keadaan apapun, sekaligus licik. Buktinya, Liborik dengan tenangnya menegur dan menasihati Lopobiyaya Raca, yang mana dia adalah sesama komandan Corps. Yang lebih parahnya lagi, Liborik menegur Lopobiyaya Raca di hadapan Putri Master Jahat. Saat rencana menghancurkan kapal Boilot Yama gagal, Putri Master Jahat sedikit menyudutkan Liborik atas kegagalannya. Namun, Liborik sendiri masihlah tenang, dan rasa percaya dirinya tidaklah turun sama sekali. Itu menandakan kalau Liborik jugalah sangatlah kuat. Dalam segi kekuatan, Calvan mempunyai tubuh yang sangat tangguh, bahkan lebih tangguh dari keluarga Ha yang terkenal dengan tubuh tangguhnya. Buktinya, Calvan mampu bertahan dari serangan ultimate milik Jing Sung Ha. Padahal Jing Sung Ha sendiri yang mana adalah hackranker top 100, mengira Calvan pasti mati kalau terkena serangan itu. Selain mempunyai ketahanan fisik yang luar biasa, Calvan juga mempunyai serangan yang tak kalah hebatnya dengan tubuh tangguhnya. Dia dapat menghancurkan armor Karaka yang mana adalah hackranker top 500 dengan sekali serang. Tidak hanya itu saja, Calvan juga hebat dalam pertarungan tahan kosong, sampai-sampai seimbang melawan pedang Wet dalam kondisi sempurnanya. Tidak heran kalau Calvan bisa melakukan itu semua, karena dia adalah seorang fisherman. Perlu diingat teman-teman, Calvan masih belum menggunakan esensi keberanian loh. Kalau dia menggunakan esensi keberanian, maka daya tahan dan daya tempurnya meningkat dengan tajam. Bahkan, ledakan dari esensi keberanian itu mempunyai daya kerusakan yang sangat mengerikan. Sekelas Jing Sung Ha saja, yang mana adalah hackranker top 100, terkena ledakan ini langsung muntah darah. Padahal senjata pembunuh hackranker milik jahat Elbonia saja tidak dapat menggores tubuh Jing Sung Ha. Kebayangkan guys, daya hancurnya esensi keberanian itu seperti apa? Sedangkan Liborik, dia bisa merasakan kekuatan sejatinya Bam dari jarak jauh. Kalau kita bandingkan dengan teori yang dipakai rata-rata anime action, biasanya karakter yang bisa mengerti kekuatan lawan, karakter tersebut adalah kuat. Contoh, One Punch Man. Hanya Boroslah yang mengetahui kekuatan Saitama sesungguhnya, dengan cara merasakan. Sedangkan karakter yang lain tak mampu merasakan betapa hebatnya Saitama. Contoh lainnya, Overlord. Hanya Evil Eye saja yang bisa merasakan seberapa berbahayanya Demiurge itu. Sedangkan Gagarin dan Tia yang ada di sebelah Evil Eye tidak mampu merasakannya. Kalau kita memakai teori ini ke Liborik, maka Liborik termasuk karakter yang sangatlah kuat. Apalagi, dia keturunan dari dua keluarga agung sekaligus, yaitu Pobidao dan Kun. Ditambah lagi, Liborik sudah menjadi anggota elit tentara jahat pada masa Perang Genesis. Kita tahu bahwa semakin lama hackranker hidup, maka kekuatannya semakin di luar logika. Satu hal lagi, Liborik pernah menghadapi anggota Hidden Flower seorang diri, dan dia menang. Meskipun saat itu, Dowo dan Cha selaku ketua Hidden Flower tidak ada dalam tim ketika Liborik menyerang tim Hidden Flower. Untuk saat ini, kekuatan yang sudah ditunjukkan Liborik, dia dapat mengeluarkan listrik dari seluruh tubuhnya dan memegang tombak yang sangat besar, yang menandakan kalau dia adalah Spear Bearer.
Setelah kita mengetahui kekuatan masing-masing karakter, kita kembali lagi ke pertanyaan yang tadi. Menurut kalian, siapa sih yang akan menang apabila Calavan bertarung melawan Liborik? Kalau menurut Mimin, jika Calavan bertarung 1 lawan 1, dengan asumsi kedua karakter dalam kondisi optimalnya atau dalam kondisi terbaiknya, maka hasilnya akan seimbang. Penjelasan dari Mimin seperti ini. Memang dalam segi kekuatan, Calavan lebih unggul daripada Liborik karena mempunyai esensi keberanian. Namun, jangan salah sangka, Liborik itu juga kuat, karena dia campuran dari 2 keluarga agung. Jadi, kekuatan antara mereka berdua tidaklah terpaut jauh. Tapi, karena Liborik termasuk keluarga Kun, maka dia pasti cerdik dan licik. Jadi, Liborik bisa mengeimbangi kekuatan Calavan dan kecerdikan dan kelicikannya. Bagaimana kalau pertarungannya tidak 1 lawan 1? Kita asumsikan kalau Calavan bakalan dikeroyok oleh Liborik, karena Liborik itu cerdik dan licik. Bisa saja Liborik menyuruh Calavan bertarung terlebih dahulu melawan bawahannya. Baru setelah itu dapat bertarung dengan Liborik. Apalagi tangan kanan Calavan sudah terputus akibat bertarung dengan White sebelumnya. Situasi ini sangatlah tak menguntungkan bagi Calavan. Maka hasil akhirnya pasti Calavan akan kalah melawan Liborik. Meski Calavan kalah, paling tidak Calavan bisa membuat Liborik terluka cukup parah. Kok bisa terluka cukup parah? Padahal kan 1 lawan 1 aja seimbang. Itu karena sifat dari Calavan, yang mana sifat Calavan sangatlah militeristik dan juga moralnya sebagai komandan, di mana sebagai komandan dia tidak bisa melindungi anak buahnya, sehingga saat berhadapan dengan Liborik nanti, Calavan pasti sangat marah sekali. Itu yang menyebabkan Calavan bisa membuat Liborik terluka cukup parah. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.